Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Oktarina dengan NIM 106230073, Program Studi Hukum Tata Negara, kelas HTN 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang delik atau tindak pidana untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman, SH, MH. Delik secara sederhana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini menekankan dua unsur penting. Yang pertama, adanya perbuatan yang melawan hukum, dan yang kedua, adanya ancaman pidana. Perbuatan melawan hukum tersebut harus didefinisikan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, mencerminkan prinsip nullum crimen, nullum venal sine lege, atau tidak ada kejahatan, tidak ada hukum tanpa undang-undang. Delik dalam konteks hukum pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar undang-undang dan dapat dikenakan hukuman. Istilah delik sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum, yang secara harfiah berarti kesalahan atau pelanggaran. Dalam sistem hukum pidana, delik didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, unsur objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua, unsur subjektif, yaitu niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, unsur hukum, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang delik tersebut. Jenis-jenis delik atau tindak pidana yang pertama, berdasarkan unsur kejahatan. Delik dolus atau sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan niat dan kesadaran penuh untuk melanggar hukum. Dan yang kedua, delik culpa atau kelalaian adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan, ketidakhati-hatian, atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau pelanggaran hukum. Dan yang kedua, berdasarkan cara pelaksanaan, delik komisionis atau berbuat adalah delik yang terjadi karena seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Yang kedua, delik omissionis atau tidak berbuat adalah delik yang terjadi karena seseorang lalai atau tidak melakukan suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, delik komisionis per omissionis. Delik ini merupakan kombinasi dari delik komisionis dan delik omissionis, di mana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan juga lalai dalam melakukan kewajiban. Dan yang ketiga, berdasarkan fokus perumusan, pertama, delik material. Delik material berfokus pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan. Selanjutnya, delik formal berfokus pada perbuatan yang dilakukan terlepas dari akibat. Yang keempat, berdasarkan jumlah perbuatan. Delik mandiri adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu, dan yang kedua, delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Yang kelima, berdasarkan waktu pelaksanaan, yaitu delik berakhir adalah delik yang selesai ketika dilakukan. Yang kedua, delik berkesinambungan adalah delik yang dilakukan untuk melangsungkan keadaan yang dilarang. Yang keenam, berdasarkan kompleksitas, yaitu delik tunggal adalah delik yang selesai dengan satu kelakuan. Yang kedua, delik majemuk adalah delik yang terdiri atas satu atau lebih perbuatan yang dipersatukan. Yang ketujuh, berdasarkan tingkat keparahan, yaitu delik biasa adalah delik yang bukan delik pengaduan dan penuntutannya tidak perlu adanya pengaduan. Yang kedua, delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan. Delik ini merupakan delik biasa yang disertai dengan unsur pemberatan sehingga hukumannya lebih berat. Yang kedua, delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang meringankan. Delik ini merupakan delik biasa yang disertai dengan unsur yang meringankan sehingga hukumannya lebih ringan. Kedelapan, berdasarkan motif. 1. Delik politik adalah delik yang dilakukan dengan motif politik. Yang kedua, delik ekonomi adalah delik yang dilakukan dengan motif ekonomi. Yang ketiga, delik ideologis adalah delik yang dilakukan dengan motif ideologis. Kesembilan, berdasarkan pelaku. Pertama, delik perorangan. Delik perorangan adalah delik yang dilakukan oleh satu orang. Yang kedua, delik kelompok adalah delik yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kesepuluh, berdasarkan mekanisme penuntutan. Pertama, delik aduan adalah delik yang penuntutnya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban. Kedua, delik aduan relatif adalah delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan oleh satu orang tertentu. Yang terakhir, berdasarkan kualitas pelaku. Pertama, delik propria. Delik propria adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu karena suatu kualitas seperti delik jabatan dan delik militer. Yang kedua, delik komuni adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.